Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kata dasar dan kata turunan. Apa itu kata dasar? Menurut EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan apapun. Contoh kata dasar yaitu makan, minum, tidur, jalan, duduk, dan lain-lain. Contoh kalimat yang semuanya menggunakan kata dasar, misalnya 1. Pasar penuh sesak. 2. Saya pergi ke sekolah. 3. TV ini sangat murah. Selanjutnya, apa itu kata turunan? Kata turunan adalah kata yang telah diberi imbuhan, baik itu imbuhan awalan, akhiran, dan sisipan. Nama lain dari kata turunan adalah kata berimbuhan. Ada beberapa jenis kata turunan, yaitu 1. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, dan lain-lain. Ada beberapa catatan yang berkaitan dengan jenis kata berimbuhan yang pertama ini. Di antara lain, 1. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. Catatan yang kedua adalah jika kata dasar adalah gabungan kata dan diberi imbuhan awalan atau akhiran, maka salah satu kata yang diberi imbuhan harus ditulis serangkai dengan imbuhan tersebut. Misalnya, bersenda gurau, bertepuk tangan, bertegur sapa. Dan catatan yang ketiga adalah jika kata dasar gabungan itu diberi imbuhan awalan dan akhiran sekaligus, maka penulisannya harus serangkai. Misalnya, pertanggungjawabkan, pengalihfungsian, kesukacitaan, kedukacitaan. Jenis kata berimbuhan yang kedua ialah bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adibusana, antar kota, biokimia, ekstrakurikuler, dan inkonvensional. Dalam jenis kata berimbuhan yang kedua ini, terdapat beberapa catatan juga. Yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI. Catatan yang kedua, jika kata maha bertemu dengan kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, maka keduanya harus ditulis terpisah, dan huruf depan kata turunan itu harus huruf kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Dan catatan yang terakhir yaitu bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang kata dasar dan kata turunan.